Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian Adabul Mufrad, adab pribadi, tulisan Imam Al-Bukhari. Bahasan kemarin kita bahas tentang anjuran untuk berbagi. Anjuran untuk berbagi. Pembahasan anjuran untuk berbagi, siapa yang suka bersedekah maka terhindar dari mati su'ul khatimah. Jadi dia matinya husnul khatimah, yang suka berbagi. Terus siapa yang suka berbagi maka terhindar dari bala. Terhindar dari bala. Kemarin itu pelajarannya. Kemudian siapa yang suka sedekah di pagi hari subuh, dua malaikat datang, yanzilani, dua malaikat turun. Yang satu berkata, Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah orang yang berinfak. Terus yang satunya lagi berdoa, Allahumma ti munsikan talafa. Ya Allah, tahanlah orang yang suka menahan rezeki. Nah itu kan, tuh kemarin pembahasan kita. Terus orang yang suka berbagi itu sebenarnya dia adalah wakil Allah di muka bumi. Wakil Allah di muka bumi. Wakil siapa? Wakil Allah. Jadi Allah titipkan kepadanya harta, kemudian Allah perintahkan kepada dia untuk membagi-bagikan. Kalau dia membagi-bagikan, betul-betul amanah membagi-bagikan, maka nanti Allah akan nambah harta tersebut. Tapi kalau dia tahan harta yang Allah berikan kepada dia, akhirnya besok Allah pecat dia jadi pegawai Allah untuk bagi-bagikan harta. Bahasanya gitu, dipecat. Jadi nggak dikasih sama Allah lagi itu. Maksudnya kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, itu orang yang nggak bersedekah kaya aja makin kaya malah gara-gara pelit itu. Gara-gara kedekut itu malah lebih kaya dia Allah. Maksudnya Allah cabut keberkahannya, nggak berkah. Jadi harta kalau nggak dibagi itu, maka dia nanti akan menjadi malah petaka buat yang menahannya. Bisa jadi malah petaka, istrinya suka shopping, flexing, apalagi Pak? Kayak gitu-gitulah. Atau anaknya nanti minta muge. Habis itu nabrak orang mati, dia mati, orang juga meninggal dunia. Akhirnya jadi masalah, ya kan? Macam-macam lah nanti itu. Jika seandainya apa? Dia tidak mau membagi-bagikan hartanya. Allah cabut keberkahannya. Gunanya harta tersebut ketika Allah titipkan kepada kita untuk menyambung silaturahmi. Tujuannya tuh sambung silaturahim. Bagi kepada adik, kasih kepada kakak, kasih kepada keponakan, kasih kepada tetangga, kasih kepada ini itu. Supaya apa? Silaturahimnya jadi saling terjaga, jadi kuat. Kita kuatkan silaturahim dengan berbagi. Orang kan senang, betul nggak Pak? Jadi gitu harta itu diberikan. Kemarin kita udah panjang lebar tuh bicara tentang manfaat berbagi. Allah terima nanti siapa yang menafkahkan hartanya, maka Allah terima dengan tangan kanannya. Kemudian Allah tumbuhkan apa yang dia infakkan tersebut di tanah surga. Misalnya kalau dia berinfak sebutir kurma, berapa Pak? Sebutir kurma, maka Allah apakan Pak? Allah kasih, Allah tanamkan di mana? Di surga. Kira-kira kurma tersebut ada yang makan nggak Pak kalau dia matang nanti di surga setelah 4 tahun? Jawablah Pak. Biasa tahu Bapak masih bangun. Jawablah. Bapak tadi malam tahajudnya panjang ya? Saya lucu Pak, lucu. Muhasabah di Ciledug. Habis itu selesai muhasabah jam 3:30 balik ke sini. Lucu kan? Berangkat jam malam, balik ke sini jam 3:30. Karena di sini ngisi subuhnya. Jadi buahnya ngantuk aja. Jadi kalau Pak mau tidur, saya mau ikut tidur nih.
Kiamnya jauh banget diceleduk tadi. Jadi gimana nih? Kita tidur bersama aja yuk. Terus baik benar rahmat Allah. Ah, di mana tadi itu? Allah terima dengan tangan kanan. Allah tumbuhkan di kurma tersebut. Kalau di satu biji, ada nggak orang infak? Pak, saya mau infak nih. Berapa? Sebiji kurma aja. Ada nggak Pak? Mana ada? Sekilo paling kurang. Ya Pak ya? Kilo paling kurang. Sekilo berapa biji isinya? Kan banyak, ya kan? Allah terima dengan tangan kanannya, ditumbuhkan di tanah surga. Kurma itu 4 tahun berbuah, ya kan? Kalau dia berbuah, siapa yang makan buahnya di surga? Enggak ada. Buahnya tersebut akan diapain, Pak? Ditanam lagi oleh Allah. Jadi buah di atas buah. Jadi ada pohon kurma asli, ada anaknya, ada cucunya, ada cicitnya dan cicitnya. Itu. Pak, orang meninggal dunia, yang pertama yang dia harapkan ketika dihidupkan lagi adalah bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tunggulah sedikit aja atau kembalikan aku ke dunia sebentar aja, aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Kenapa ibadah sedekah yang dipilih orang yang menyesal itu? Kenapa? Karena kalau sholat pahalanya pas ketika kita lakukan sholat sekali itu pahalanya. Puasa sekali itu pahalanya. Apa tuh? Kalau haji sekali itu pahalanya. Tapi kalau sedekah mengalir terus tanpa putus. Namanya sedekah jariyah. Makanya nanti Nabi itu menyindir tuh orang-orang yang suka ngumpulin harta. Apa kata Nabi? Kalian tuh, kata Nabi, kalian tuh menjaga harta orang lain ya, kata Nabi. Apa kata sahabat? Enggak ya Rasulullah, kami enggak jaga harta orang lain, harta kami kok yang kami jaga. Enggak, itu harta orang tuh, kata Nabi. Harta orang dari mana ya Rasulullah? Nanti kalau kalian meninggal dunia, harta itu akan dibagi-bagi oleh ahli waris kalian. Kan harta orang itu, bukan harta kalian. Kalau harta kalian ya kalian infakkan lah, kata Nabi Muhammad SAW, biar kalian bisa mengambil manfaat dari itu. Berbuih-buih Ustaz menceritakan tentang sedekah dan infak ini, yang namanya apa? Yang namanya orang yang tidak mau ya tetap aja tidak. Itu jadi masalah. Sekarang cerita tentang itu udah selesai, ya kan? Apalagi bulan Ramadan saya panjang-panjangkan itu, tujuannya apa? Masih boleh infak, apalagi nanti infak 10 malam terakhir lebih baik daripada 1000 bulan. Pahalanya luar biasa lagi. Itu pembahasannya kita anggap selesai karena kemarin kita bahas. Sekarang kita bahas kebalikannya. Apa itu Pak? Kalau dikasih maka balaslah. Barang siapa yang diberi kebaikan, hendaklah dia membalas. Itulah tema kita pada hari ini. Pandai berterima kasih. Nabi mengatakan dari hadis Jabir bin Abdullah, Ansar berkata, Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Man sunia ilaihi ma'rufan falyujzihu. Siapa yang diberikan kepadanya kebaikan, maka hendaklah dia membalas. Dibalas Pak. Fa illam yajid ma yujzi'u falyusni alaih. Kalau dia tidak punya apa yang bisa dia balas, kemudian hendaklah dia puji orang tersebut. Fa innahu idza asna faqad syakarahu. Kalau dia sudah memuji orang tersebut, sudah memuliakan orang tersebut, maka dianggap dia sudah berterima kasih. Wa in katamaha faqad kafarahu. Siapa yang menyembunyikan, maka dia telah mengingkari nikmat pemberian orang tersebut. Jadi enggak boleh menyembunyikan, ya Pak ya. Enggak apa-apa.
Bapak Ibu, saya mewakili dari DKM mengumumkan berita duka. Orang tua tercinta kita sudah meninggal dunia, Bu Prof. Salmiah. Sedih ya Pak ya? Jenazahnya masih di rumah sakit. Rumah sakit Muhammadiyah di Taman Puring. Ya mungkin kita tunggu di sini atau mungkin ada perwakilan yang ke sana. Silahkan Kak kalau ada yang mau ke sana atau kita tunggu di sini. Tapi insya Allah mau dibawa ke sini ya Pak ya. Ini bawa ke sini. Mudah-mudahan dibawa ke sini. Berarti kalau dibawa ke sini siap-siap segala macamnya mungkin jam 8, jam 9 mungkin nyampe di sini nanti. Kita sama-sama Pak menyelenggarakan nanti orang baik insya Allah ya Pak ya. Di bulan puasa orang baik, Ibu Prof sama Pak Prof pendiri masjid berduka kita. Mudah-mudahan nanti apa Pak? Dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kebaikannya, diampuni segala seluruh kesalahannya. Untuk Ibu Prof Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wassalji wal barad wa naqqiha min khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami bersaksi Ibu Prof Salmiah orang baik ya Allah yang telah banyak memberikan ilmu kepada kami ya Allah. Ibu Prof orang baik ya Allah, meninggal di bulan suci Ramadan, bulan yang baik ya Allah, setelah menunaikan ibadah umroh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Kau sayang dan cinta kepada Ibu Prof, terimalah Ibu Prof di sisi-Mu ya Allah. Tinggikan derajatnya ya Allah, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Ampuni segala dosanya ya Allah. Berikan kami dan keluarganya kesabaran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami pengganti ya Allah seperti Ibu Prof ya Allah. Berikan kami pengganti seperti Ibu Prof ya Allah. Orang yang suka mendamaikan, orang yang suka baik kepada orang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah Ibu Prof di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tunggu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyelenggarakannya dari jam 9 insyaallah. Kenapa? Kita lanjutkan kajian. Masih sanggup? Sanggup enggak? Berita duka betul-betul ya Pak ya. Baik Bapak, jadi kalau kita diberikan baik oleh orang, maka kita harus balas. Pepatah itu mengatakan utang budi bawa mati, utang emas dapat dibayar, utang budi bawa mati. Jadi kalaupun tak bisa kita balas dunia, kita balaslah di akhirat. Tapi di dunianya bagaimana cara membalasnya? Pujilah, dipuji, dimuliakan. Fa innahu idza asna, kalau kalian sudah memuliakannya, faqad syakarahu, berarti kalian sudah bersyukur. Wa in katamahu faqad kafarahu, tapi
Tapi kalau kalian menyembunyikan, maka kalian dianggap kufur. Wa man tahalla bima lam yu'ti, barang siapa yang merias diri dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka annama labisa tsaubadur, maka seakan-akan dia memakai baju kebohongan. Jadi Pak, kalau kita diberi, maka kita harus apa Pak? Membalas. Terutama gini Pak, kalau yang memberi kita itu adalah orang yang di bawah kita secara ekonomi, hukumnya wajib membalas. Tapi jika seandainya yang memberi kita itu ekonominya lebih daripada kita, disunnahkan kita untuk membalasnya. Nggak wajib. Tapi kalau orang yang memberi kita itu di bawah kita ekonominya, dia sudah berikan takjil sama kita, misalnya kan, maka ekonominya di bawah kita wajib untuk membalas, bahasanya wajib. Tapi kalau di atas kita, sunnah untuk membalas, karena saling memberi hadiah itu akan menambah rasa cinta, gitu Pak ya. Terus kalau nggak bisa kita membalas, kata Nabi, maka puji. Ya apa Pak? Puji, maksudnya dipuji itu diakui ke pemberiannya. Jadi Bapak misalnya ya dikasih baju, dikasih apa Pak? Dikasih baju, tandanya Bapak bersyukur, terima kasih, maka baju yang dikasih dipakai, jangan nggak dipakai. Kalau nggak dipakai Pak, kalau nggak dipakai baju tersebut, nanti dia berkata-kata, itu baju yang saya berikan kepada dia jangan-jangan dijualnya lagi tuh, kata dia kan. Dia berkata-kata dia, ya kan? Dia harus dia Bapak dipakai. Kalau kita dikasih makanan Pak, kalaupun kita nggak makan di depan dia, makan di depan dia bagus. Kalau memang tidak biasa kita makan kan, aduh masya Allah enaknya sekali. Walaupun sebenarnya nggak enak, tapi Bapak bilang apa? Dia Pak mempersiapkan makanan dan memasak itu kan capek itu Pak. Bapak tahu kan bagaimana istri Bapak untuk sekedar masakan hari ini aja 3 hari yang lalu dia pikirin itu, masak apa lagi ya, memikirkannya itu 3 hari, ya kan? Habis itu masakannya habis waktu sejam. Makanya ketika ada, kita tak boleh mencela makanan. Kata Nabi SAW, kalau ada makan, kalau nggak suka diam aja, jangan apain Pak? Apa itu namanya? Jangan dikomentarin lah, gitu kan? Jangan dikomentarin, kecuali kalau Bapak jadi juri masak, bolehlah. Pak jadi juri masak, bolehlah komentar masakan itu. Tapi kalau nggak jadi juri masak, dikatakannya gimana? Enak nggak? Enak. Gitu bilang Bapak, enak. Itu bilang aja enak, ya kan? Enak bagi yang lapar, ya kan? Kan orang lapar kan enak aja semua sama dia kan? Enak, bilang aja enak. Coba Pak, kita menghargai. Jadi kalau seandainya Bapak nggak bisa makan di depan dia, misalnya karena Bapak puasa, makan. Selesai Bapak dapat itu, karena Bapak buka puasa, itu kan Bapak makan. Habis itu nanti konfirmasi lagi kepada dia untuk menyenangkan hati dia. Masya Allah, makanan kemarin itu enak sekali. Supaya apa Pak? Diberikannya lagi sama kita. So kalau Bapak nggak muji gitu, nggak kasih pujian itu, kalau bilang nggak mau dia ngasih lagi, harus dikonfirmasi Pak. Bahasanya itu fal yusni alai, maka puji. Masakan kemarin itu enak banget, makasih ya. Habis semuanya, habis. Walaupun dalam hati habis dibuang ke dalam tong sampah, kan habis juga kan? Enak. Tapi jangan dibilang. Fa innahu idza asna faqad syakarahu. Kalau dia sudah memuji maka dianggap bersyukur. Wa in fa in katamahu faqad kafarahu. Tapi kalau dia menyembunyikan, misalnya ditanya sama anaknya, "Bu, ini gorengan ini ibu yang buat." Ibu yang buat tadi itu nah. Enak kan? Enak. Padahal sebenarnya yang bikin siapa? Yang ngasih siapa? Tangganya. Maka orang yang menyembunyikan nikmat, maka dia disebut mengkufuri. Dia nggak boleh menyembunyikan. Misalnya nih Pak, maaf ini, Bapak dititipin oleh saudara Bapak uang untuk anak Bapak, berarti untuk keponakan dia kan, titipin uang. Itu jangan Bapak katakan bahwa uangnya dari Bapak. Harus Pak bilang apa? Ini uang dari siapa Pak?
dari pamanmu THR untuk hari raya. Ini dikasihnya 50.000. Nanti ucapkan terima kasih ya nak sama paman. Kalau perlu diapain Pak? Ditelepon pamannya itu, suruh anak kita terima kasih. Tapi ada juga orang Pak, diterimanya transferan dari adiknya tersebut atau dari kakak laki-laki atau itu. Setelah itu dia diam aja ke anaknya. Ya kan dia, habis itu dia kasih ke anaknya sebagai uang jajan. Padahal sebenarnya uang itu dari siapa? Dari pamannya kan, dari kakaknya. Kasih tahu Pak, supaya apa? Supaya anak kita itu tahu, supaya anak kita itu tahu bahwa pamannya sayang kepada dia. Itu yang dapat dia berikan 50.000 itu kan udah capek mencarinya Pak. Kamu mau nih, kalau kita tukang berapa gajinya tukang? Sebulan apa? Berapa? 200.000 paling gede kan? 150 mungkin sebagai keneknya kan? Itu dia kasih 50.000 gak gede itu Pak? Setengah hari kerja itu kan? Ya kan? Sepertiga hari kerja udah besar itu. Makanya jangan cuma 50.000 doang. Jangan 50.000 doang, capek mencarinya itu. Ya Pak ya? Syukuri, harus dikasih tahu sama anak. Harus kasih tahu sama anak. Kayak gitu caranya Pak. Gitu caranya. Jangan pernah menyembunyikan nikmat. Dah, kira-kira begitu Pak adabnya Pak ya. Kalau bisa diapain Pak? Dibalas. Enggak dia bisa membalas, dipuji. Gitu kan? Jangan pernah sembunyi. Siapa yang menyembunyikan apa yang diberikan, maka dia memakai pakaian kebohongan. Dianggap memakai pakaian apa Pak? Kebohongan. Dianggap dia berbohong, mendustai pemberian orang lain. Nggak boleh mendustai pemberian orang lain. Lanjut. Hadis berikutnya. Hadis ini riwayat dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, dia di Bukhari Pak ya. Ini semuanya hadisnya Bukhari, riwayat Bukhari. Man ista'adza billahi fa'idzuhu, siapa yang minta perlindungan kepada Allah maka lindungilah dia. Jadi kalau ada orang yang minta perlindungan maka Pak dilindungi. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu, siapa yang meminta kepada Allah maka dia akan berikan dia kalau dia minta karena Allah. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u, siapa yang memberikan kepadamu kebaikan maka kamu harus balas. Tadi yang bisa makan balas. Tapi pembahasan kita yang ini sebenarnya Pak ya. Kalau diberikan maka balas. Fa illam tajidu, kalau kalian tak punya pembalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah. Apa Pak? Doakanlah hatta ya'lama an qad kafatumuhu, hingga dia tahu bahwa kau telah membalasnya. Jadi tambahannya di sini Pak, apa Pak? Kalau nggak bisa balas, diapain Pak? Didoakan. Jadi kalau dia berikan, dia beri baju, alhamdulillah, makasih banyak ya Pak ya, Bapak udah beri baju kepada saya pakai ya Pak ya, izin saya pakai Pak, mudah-mudahan rezeki Bapak melimpah, berkah, banyak, anak Bapak soleh hati Bapak tenang, doakan banyak-banyak Pak. Baju itu berapa harganya Pak yang diberikan kita? 300.000. Contohnya berapa? 300.000. Berarti kita mendoakan dia sebanyak 300.000. 300.000 itu berapa hari nyarinya Pak? Kalau tukang berapa Pak? 2 hari. Berarti dari pagi sampai sore, ya kan? Pagi sampai sore. Berarti Bapak dari pagi sampai sore doakan selama 2 hari. Begitu caranya membalas Pak, serius. Dari pagi sampai sore. Berapa harga itu dihargai pula dengan doa kita. Memang sih apa Pak? Susah juga ya doa dihargai gitu. Nah, tapi ibaratnya begitulah Pak. Balaslah dengan yang setimpal. Tapi kalau bisa balasnya lebih. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan sesuatu, maka balaslah pemberian orang tersebut dengan balasan yang lebih baik atau paling kurang setimpal. Apa Pak? Setimpal. Jadi kalau dikasih baju dengan harga, Bapak lihat aja. Kadang-kadang kan yang ngasih baju tuh lupa dia mencopot apa Pak? Mencopot harganya kan. Oh, ternyata 2.300.000. 2.300.000 Pak.
Tapi sebenarnya 2.300.000 itu harganya cuma 300.000 aja, 2 jutanya hilang. Kan ada juga Pak, bandrol gede-gede tapi sebenarnya diskonnya luar biasa gitu kan. Lo coba kalau 2.300.000 berapa lama Bapak mendoakan kira itu Pak? Lama Pak mendoakan itu. Makanya Pak ya Pak, makanya Pak, saya orang-orang yang pernah menitip budi sama saya nggak akan pernah saya lupakan sampai hari akhir. Tertanam dalam hati saya. Siapa-siapa yang pernah menitip budi tertanam di hati ini. Nggak akan mungkin bisa saya lupakan apa yang pernah dia lakukan kebaikan. Dulu baik kita mungkin itu adalah sesuatu yang mudah. Dulu, ke sekarang, kemudian sekarang pemberian yang dia berikan kepada kita sekarang mungkin menurut kita adalah sesuatu yang mudah kita dapatkan. Tapi pas ketika dulu kita lagi keadaan susah, itu bagi kita itu adalah hal yang sangat luar biasa. Karena juga itu Pak. Makanya kita tak pernah melupakan orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita ketika kita susah, terutama pemberian orang tua. Mana mungkin kita bisa melupakan budinya, ya kan? Pemberian kakak adik, mana mungkin kita bisa memberikan budinya. Kalau bisa kita balas, kita balas. Atau pemberian teman kita, saudara kita, kenalan kita, mana mungkin kita. Kalau saya sudah banyak makan budi orang Pak. Makanya sekarang susah untuk membalasnya. Mudah-mudahan Allah saja yang bisa membalas. Amin ya rabbal alamin. Banyak saya tak sebutkan siapa-siapa orangnya Pak. Di sini pun ada orangnya. Sulit saya untuk membalas. Tapi beginilah, ya kan? Dan dia berbuat begitu kata dia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam hati ini tetap kita harus berusaha untuk membalas. Itu Pak. Ya Pak ya. Fa illam tajidu. Kalau kamu tak dapat maka doakanlah hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu, sampai kau tahu bahwa kau sudah membalasnya. Saya katakan tadi, kalau kita dikasih 2 juta maka lamalah kita mendoakan dia, ya Pak ya. Jangan pernah menghilangkan apa Pak, budi orang lain. Bahasanya itu Pak, jangan kacang lupa pada kulit. Kucang lupa pada kulit. Kulit itulah yang melindungi kacang sampai dia bisa besar. Ini pas ketika dibuka lupa dia, kulitnya dibuang, kacangnya diambil. Tapi tidak salah kacang sebenarnya. Yang salah orang kenapa dibukanya dari kacang tersebut. Tapi pepatahnya begitu, mau diapakan lagi ya Pak ya. Jangan lupa kacang pada kulit. Berarti orangnya yang pelupa, orangnya harusnya dia makan kacang pakai kulit-kulitnya ya. Ya begitu Pak ya. Susah juga ya pepatah itu Pak ya. Biar Pak paham kan? Ya harusnya kan yang membesarkan kacang adalah kulit. Jadi jangan dibuka kacang itu dari kulit, menghargai kulit, makanlah dengan kulit-kulitnya. Gimana caranya? Ya duren gimana ya Pak ya? Ya kenapa nggak pepatahnya duren aja? Jangan lupa duren dengan kulit, itu Pak ya. Oh ya harusnya juga begitu Pak ya. Makan kulit duren. Tapi lah pepatah itu siapa yang bikin pepatah itu Pak? Itu nggak tahu kita ya Pak ya. Lanjut. Hadis Anas bin Malik, Muhajirin berkata, ya Rasulullah. Orang-orang apa Pak? Anas bin Malik, kaum Muhajirin berkata, ya Rasulullah. Kan orang-orang apa Pak? Orang-orang miskin kan? Orang Muhajirin orang-orang miskin. Zahabal ansaru bil ajri kulliha. Orang-orang Ansor yang kaya-kaya itu yang membantu kita telah memborong semua pahala karena dia bantu kita. Qala la, kata Nabi. Enggak begitu betul, kata Nabi SAW. Ma da'autumullahu lahum, selama kalian mendoakan mereka maka pahala kalian sama, gitu Pak. Jadi kalau ada orang memberi kepada kita, terus kita balas dengan doa, maka pemberian dia ini, doa kita ini sama dengan senilai dengan pemberian dia. Wa asnaitum alaihim bih, kemudian pujilah, muliakanlah apa yang sudah dia berikan kepada kalian, maka pahalanya sama seperti dia berbagi dengan kita. Jadi gitu Pak, biar nggak kalah kita orang miskin. Biar enggak kalah, caranya gimana Pak? Didoakan kemudian puji. Ini kan sahabat begitu katanya. Ya Rasulullah, orang kaya itu ya enak. Kenapa? Kami sholat, ya desa lain ya. Kami sholat, dia juga sholat, pahalanya sama. Kami puasa, dia juga puasa, pahalanya
Sama. Mereka berinfak, bersedekah, kami tak bisa karena kami miskin. Bagaimana ini ya Rasulullah? Sahabat begitu, takut kalah pahala. Kalau kita kan takut kalah duit. Nah, itu bedanya. Nggak mau kalah kalau duitnya sedikit. Kalau sahabat Pak, gimana? Takut kalau pahalanya kurang. Nanti nggak dapat bagian di mana Pak? Di surga. Itu yang ditakutkan. Gimana ini Rasulullah? Kata Nabi SAW, bisa. Kata Nabi. Gimana caranya? Ketika kau diberi maka doakan. Doakan. Kemudian muliakan apa yang dia beri tersebut. Maka pahala pemberian dia, maka doa kalian disamakan dengan pahala pemberiannya. Jadilah itulah bentuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Pak ya. Jangan pernah lupakan pemberian orang lain. Itu Pak ya. Jangan pernah lupakan. Orang yang tidak berterima kasih kepada pemberian orang lain. Apa yang dilakukan kalau nggak terima kasih? Apa kata Nabi? Hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW qala, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Orang yang tidak suka berterima kasih kepada manusia tidak dianggap bisa terima kasih kepada Allah. Jadi mulanya Pak, kan kita harus bersyukur sama Allah Pak ya. Tapi agar yang Allah itu memberikan sesuatu kepada kita langsung dari langit ke kita atau lewat tangan-tangan Allah, lewat tangan-tangan makhluk Allah di muka bumi. Tangan-tangan kan itu yang nampak di depan kita. Itu kita ucapkan terima kasih. Kalau kita bisa terima kasih kepada orang yang memberikan langsung kepada kita, nanti kita akan mudah berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau kita tak bisa berterima kasih kepada orang yang langsung memberikan kepada kita, nanti sulit kita untuk berterima kasih kepada Allah. Malahan Allah menyuruh kita terima kasih kepada orang yang memberi langsung kepada kita. Itu perintah Allah itu. Perintah Allah. Terima kasihlah tuh. Nah, gitu kan? Nah, makanya Bapak nanti ke anak Bapak juga begitu. Kalau ada orang yang memberikan, nanti kan lebaran ini anak-anak Bapak dapat ini kan? Masih level anak-anak atau level cucu nih? Yang Bapak bawa nanti. Untuk itu, untuk apa Pak? Untuk Bapak? Untuk nambang namanya Pak. Menambang Pak ya? Nambang kan? Pergi ke rumah saudara, itu level cucu lagi, itu level anak Pak. Cucu lagi, ada tua-tua berarti Bapak ya. Level cucu, nanti cucu disuruh ngapain Pak? Makasih ya, bilang makasih nak, bilang makasih, makasih paman, makasih paman, makasih om, makasih tante, makasih, gitu. Suruh anak-anak itu terima kasih, biar apa? Biar dia bisa nanti berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ketika diberi itu diamkan aja, tidak. Harus anak itu ngucapin terima kasih. Nah, terus dari Abu Hurairah. Tapi hadisnya ini menyimpil ini Pak. Apa tuh? Kayaknya Imam Al-Bukhari nggak tahu saya apa maksud dari hadis ini. Saya juga susah memahaminya nih Pak. Coba kita baca ini. Nah, dari Abu Hurairah Nabi SAW, apakah cocok dengan tema ini? Allahu a'lam. Kalau Allah Ta'ala lin nafsi, berkata Allah kepada jiwa atau roh, akhriji, keluarlah. Qalat la akhruju illa kariha, aku tak mau keluar kecuali kalau dipaksa. Kira-kira apa hubungannya? Saya juga susah apa Pak? Ya dicabut, karena dicabut nyawanya kan Pak ya, cabut nyawanya. Terus nyawanya berkata kepada Allah, aku nggak akan keluar kalau dipaksa. Takut dia Pak. Kalaupun mungkin hadisnya panjang nih Pak, cuman mungkin dipotong sama Imam Al-Bukhari. Bisa jadi hadisnya begini, orang yang tidak berterima kasih kepada Allah dan juga tidak berterima kasih kepada manusia, maka rohnya tersebut tidak mau dicabut. Kenapa nggak mau dicabut? Ya karena dia takut kalau bertemu dengan Allah, sementara dia belum mengakui pemberian Allah. Harusnya kita Pak sehidup kita ini harusnya kita sudah mengakui Pak. Ketika usia 40 tahun kan ada ayat tentang 40 tahun Pak. Apa ayatnya itu Pak? Ya tentang apa Pak? Ya falamma bala arba'ina san asyuddahu
A'zini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kalau usia 40 tahun itu 5 hal kita harus selesai dengan 5 hal tersebut. Yang pertama nih, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan aku kekuatan pengetahuan atas nikmat yang sudah kau berikan kepadaku, aku bersyukur kepada pemberian. Jadi kalau kita usia 40 tahun itu Pak, setiap kita berkaca kita sudah mengatakan alhamdulillah ya Allah, dah sampai 40 umur, udah banyak beras nasi ku makan ya Allah, dah banyak betul nasi yang ku makan, terima kasih ya Allah. Udah banyak air yang aku minum, udah banyak apa nikmat yang ku dapatkan darimu ya Allah, nikmat tidur, nikmat istirahat, nikmat kerja, nikmat uang, nikmat anak, nikmat istri, nikmat keluarga, bertetangga, segala macam. Dah banyak yang ku berikan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Itu 40 tuh Pak, Bapak harus ngerti itu. Udah selesai Bapak dengan itu harusnya. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Anak aku sudah baik di tanganku. Kalau usia kita 40, anak kita itu sudah balik itu rata-rata tuh Pak. Udah usia 15 tahun, 20 tahun malahan kalau kita mau nikah berapa? Usia 20 tahun kan. Kalau kita 25 nikah, anak kita sudah usia 15 tahun. Anak 12 tahun sudah balik. Anak kita itu sudah baik di tangan kita. Sudah baik, karena dia sudah balik, enggak perlu lagi dia disuruh sholat. Dia sholat sudah sendiri. Kenapa dia sadar? Kita yang membuat dia sadar semenjak kecil kita suruh. Gitu kan? Wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda. Sudah punya amal soleh yang diridhoi sama Allah, sudah punya amal unggulan untuk masuk ke dalam surga. Wa aslih li fi zurriyyati, perbaikilah anak. Azini ashkuran ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wa walidayya dulu. Siapa itu walidayya? Orang tua. Berarti kalau usia kita 40, orang tua kita usia 60. Kalau dia nikah 20, ya kan? Kan enggak lama lagi dia meninggal tuh, 3 tahun lagi. 63 kan contoh, kalau 63 kan. Orang tua kita yang usia 60 itu sudah harus berkata kepada kita bahwa nak, kau sudah banyak berbakti kepada ayah dan ibu nak. Ibu redho, ayah redho kepadamu nak. Harus kita dapatkan kata-kata redho. Kepada orang tua kita sudah berbakti usia 40 itu. Udah berbakti betul. Orang tua kita nggak marah lagi sama kita. Dia ada redho sama kita, gitu kan? Nggak nyusahin dia, gitu kan? Wa ala walidayya wa ana a'mala sholihan tarda. Sudah punya amal soleh. Wa aslih li fi zurriyyati. Kita sudah memperbaiki anak kita di tangan kita. Usia 15 tahun dia enggak disuruh sholat lagi. Kenapa? Dia bisa sholat sendiri. Aslih fi zurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan sudah banyak taubat kepada Allah. Tadi bersyukur yang pertama. Yang terakhirnya taubat, masya Allah. Kalau banyak salah saya Allah ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. 5 hal tersebut usia 40 sudah selesai harusnya. Tapi kalau nggak selesai, hadis ini nih, sambungannya hadis ini nih, apa itu? Nanti nyawa tuh ketika dia keluar, dia nggak mau keluar. Kenapa dia nggak mau keluar? Karena dia nggak bersyukur kepada Allah. Jadi kalau nggak bersyukur kepada Allah, Allah nggak terima itu. Harus bersyukur, harus tahu kita dengan nikmat Allah itu dulu, baru Allah ridho kepada kita. Itu membangkitkan pengetahuan itu dengan iman agak sulit itu. Kan kita biasanya, kenapa Bapak bisa sehat? Alhamdulillah. Kenapa Bapak bisa? Bukan alhamdulillah. Ini karena saya sering olahraga. Ada apakah dengan olahraga itu orang sehat? Enggak, ada orang habis jogging mati. Habis jogging malah meninggal dunia dah. Ada kan Pak ya? Ya kan? Berarti bukan jogging itu yang membuat dia sehat. Apa Pak? Allah. Harusnya ketika Bapak ya, Bapak sehat. Bapak kayak sehat Pak. Jawabnya alhamdulillah. Saya bisa sehat.
Allah yang menyehatkan. Itu kan? Coba ya. Gitu harusnya. Kalau enggak nanti nyawanya enggak mau apa? Keluar. Kecuali apa? Dipaksa ya. Tetap ya orang kalau sudah waktunya dipaksa ya itu sama malaikat. Enggak ada cerita tunggu-tunggu itu Pak ya. Tunggulah sebentar, ada cerita tunggu-tunggu. Pertolongan seorang kepada saudaranya. Pak capek ya dengarnya Pak ya? Hah? Enggak Pak ya? Ini yang terakhir. Serius ini yang terakhir. Habis itu kita apa Pak? Salat suruh. Apa kata Nabi? An Abidar dari Abu Azhar. Nabi SAW bersabda, Ayyul a'mali khair, amal apa yang paling baik? Qala imanu billah, beriman kepada Allah, wa jihadin fi sabilihi, berjihad di jalan Allah. Qila fa ayyur riqabi afdal, manakah budak yang paling bagus? Qala a'laha samana, yang paling tinggi harganya. Jadi budak yang baru kita merdekakan itu harganya yang paling tinggi. Maka paling tinggi harga budak, maka makin banyak pahalanya karena kita memerdekakannya. Wa anfusaha inda ahliha, kemudian budak itu sangat disukai oleh pemiliknya. Qala, ini enggak pembahasan kita sebenarnya Pak ya. Terus qala berkata, afara'aita illam astati' ba'dal amal. Ya Rasulullah, kalau dari amal-amal yang tadi itu beriman kepada Allah, jihad fisabilillah, memerdekakan budak, aku tak sanggup satupun, gimana ya Rasulullah? Ini orang sahabatnya ada juga yang sok nanya, habis nggak sanggup. Tadi dia nanya, yang paling afdal apa? Kata dia kan, dijawab sama Nabi itu yang paling afdal. Kalau aku nggak sanggup gimana? Ditanya lagi di bawah itu, nggak sanggup gimana? Tapi maksudnya gitu. Qala fatu'inu sani'a, bantulah orang yang untuk bekerja. Jadi Pak, ini dalam rangka kita berterima kasih sama orang Pak. Jadi Pak, misalnya Bapak diberikan sesuatu sama orang, sering diberikan kolak, apa Pak? Kolak, bala-bala, apalagi Pak kalau lebaran, kalau ini tahu isi itu kan, pempek, ya pamano ya pempek itu ini kasih kan, apa Pak? Sebutlah makanan semua batal lah tuh Bapak tuh. Ya kan? Sering dikasih itu segala macam, ya kan? Nggak bisa kita nggak bisa masak, kita nggak bisa masak. Gimana caranya? Bantu pekerjaannya. Kita nggak bisa masak, bantu pekerjaannya. Misalnya bantu dia cari pekerjaan juga boleh, gitu kan? Atau yang lain. Autasnaul agraq, atau apa? Bantu pekerjaannya, lalu autasnau li agraqa, atau bantu dia, kalau di sini apa dia? Beritahulah kepada akhirnya aku tidak mampu melakukan sebagian pekerjaan Nabi SAW, maka bantulah orang yang bekerja mengerjakan untuk dijual katanya kan. Afaraita in ta'aftu, kalau aku nggak sanggup juga begitu, tad'un nas minasyarr, jangan lakukan yang buruk kepada orang. Fa inna sadaqah tasaddaqa biha ala nafsika, menghentikan diri dari berbuat buruk itu dianggap sedekah terhadap dirimu sendiri. Jadi begitu Pak cara membalasin orang itu. Kalau nggak bisa yang di atas, paling kurang Bapak bantu dia bekerja, atau untuk menjualkan barang dagangannya, atau kalau nggak sanggup juga jangan berbuat salah padanya. Makanya Pak gitu. Jadi kalau kita udah bantu orang, omongan itu tolong dijaga baik-baik. Kadang orang-orang itu Pak dibantu, apa ada cuman segitu ya kasih soalnya. Kayak gitu itu sakit itu orang Pak. Udah dibantu itu usah terima kasih lah. Kadang-kadang kan ada gitu kan. Dikasih misalnya kan, dikasih Bapak kolak, dia bilang, kolak doang berapa lah itu, paling 5.000 perak lah itu gitu. Jangan omongan itu. Kalau nggak bisa balas Pak, paling kurang Bapak diam, doakan, udah doakan. Dari nggak bisa pula mendoakan, nggak bisa ngapa-ngapain, berdoanya nggak bisa, bayangin payah ya. Harusnya kan doakan kan. Kalau nggak bisa bantu, paling kurang Bapak jangan komentar jelek.
Kalau orang tersebut melakukan perbuatan salah, itu kan, dia udah baik sama kita, melakukan perbuatan salah, maka jangan apa Pak? Jangan disebar, sembunyikan, karena dia sudah baik sama kita, sembunyikan. Kalau kita punya kesempatan untuk memperbaiki, perbaiki baik-baik, ngomong sama dia baik-baik. Jangan kita ikut pula menyebarkan aib dia atau aib orang itu, ya Pak ya, itu. Jadi itu caranya kita terima kasih. Nah, itulah pembahasan kita hari ini, Pak. Coba lihat nih slide berikutnya nih. Nah, kalau kayak gini nih, apa maksudnya nih, Pak? Habis itu, dari hitam tuh habis tuh. Nah, ini kembali lagi itu. Nah, itulah Pak, ada masuk suruk Pak ya, masuk suruk. Gitulah Pak. Jadi ya begitulah. Sebenarnya tadi gimana mau menangis gitu Bu Prof. Kemarin dibilang Bapak sakit. Kemarin katanya udah pulang. Kemarin saya lihat di depan situ. Sudah Bapak? Apa tuh? Udah banyak kan mobil kan menananya kan. Cuman kan ada saya dapat informasi belum bisa dijenguk, mau istirahat kata dia kan. Biasanya orang kayak gitu Pak. Mau meninggal itu begitu. Ayah saya juga begitu dulu, ya kan? Udah keluar dari rumah sakit, udah memperlihatkan apa Pak? Tanda-tanda baik. Ya, ayah saya gitu dulu, seminggu di rumah sakit, balik udah bagus, udah bisa makan sahur. Dia rencananya puasa malah. Saya balik ke Jakarta, Pak. Kata saya, Abak juga nyuruh saya balik ke Jakarta. Kata Abak saya, baliklah ke Jakarta. Ketika itu ini Pak, tanggal 17 Ramadan. Sudah 10 hari di rumah dari semenjak tanggal 10 Ramadan. Baliklah Jakarta, ada 7 hari di rumah, kata dia kan. Itu jadwal ceramah banyak, kasihan orang sudah Bapak ngatur dari lama. Baliklah ke Jakarta. Abak dah sehat, udah nih coba dia dah, Abak besok puasanya, tadi ya kan. Serius Abak dah sehat, serius, boleh baliklah kata Abak. Bener nih Pak, cari tiket, langsung cari tiket kan, berangkat pagi, sorenya dikabarin lagi apa Pak? Ini drop lagi, balik lagi pulang kampung. Padahal kakak saya sudah nasihatin saya, kakak nomor 2, janganlah balik dulu kata kakak saya. Ini biasanya apa nama itu Pak? Orang kalau baik sebentar itu apa namanya? Membahagiakan orang yang tinggal. Dia cuma lihat doang kan, dilihatnya semuanya anak-anaknya. Seolah dia akan memberi apa Pak? Pesan. Ada pesan-pesan yang mungkin dia akan sampaikan kan? Sampaikan. Tapi karena Pak saya nyuruh, ya udah saya balik lagi. Saya harian cuman Pak di sini, balik lagi pulang. Ya kan? Tapi begitulah. Mungkin orang gitu. Makanya Bapak nanti kalau punya kalau Bapak sendiri nanti sakit, terus anak Bapak mau berangkat, bilang tunggu dulu agak 2 hari 3 hari, nanti saya mati, nanti kau balik lagi, gitu kan? Daripada susah kau ongkos, tunggu dulu agak 2 hari 3 hari, gitu Pak ya. Nanti kalau Pak sakit ya. Atau Bapak masih punya orang tua? Enggak ada lagi ya. Kalau masih punya orang tua, kalau dia sehat sebentar, jangan langsung pulang, tunggu sehari 2 hari. Biasanya gitu orang, biasanya. Tapi ada juga kan kalau sehat ya sehat aja kan. Ada juga begitu kan? Ada juga begitu. Ya nggak tahu juga sih, itu pengalaman saya aja. Dan juga banyak orang bercerita begitu, ya kan? Tapi nggak semuanya juga begitu. Kenapa? Karena Allah yang menentukan aja. Yang jelas, yang sudah berangkat, semoga yang berangkat dengan penuh ketenangan. Yang kita yang tinggal ini ngambil jadi pelajarannya Pak ya. Jadi pelajaran bahwa kita juga akan berangkat. Mereka dulu, kita yang nyusul. Bapak dululah, nanti saya belakangan. Terima kasih ya Pak ya, mohon maaf. Belakangan. Atau dibalik juga boleh. Saya belakangan, Bapak duluan. Kenapa? Anak saya masih kecil-kecil. Kok Bapak nggak apa-apalah, nggak terlalu dibutuhin anak lagi. Kalau saya masih, ya Pak ya. Kasih ya Pak ya. Terima kasih. Kita tutup nama hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.